tidak melaksanakan program pemerintah. Nah, begitu juga Mahkamah Agung. Nah, begitu juga Komisi Yudisial. Nah, kalau melaksanakan tugas pemerintah itu sama dengan orde lama dulu, demokrasi terpimpin. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi belum ada, Mahkamah Agung itu subordinasi pemerintah. Tugas Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman saat itu adalah melaksanakan program pemerintah yang disebut Resopim. Kan gitu, Pak. Nah, Bapak, ini udah kembali udah kita ubah. Di zaman reformasi, Pak Presiden, Ibu Pak Presiden Abdurrahman Wahid, Ibu Mega, Pak SBY, Bapak mereka kembali lagi ini. Ya, saya sampaikan ini karena saya tahu di penghujung pemerintahan ini. Itu yang kekacauan selama ini muncul kan cara berpikir begini. Nah, mumpung mau berakhir, saya sampaikan ini, Pak. Bapak mereka harus membangun basis visi misi sendiri dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang Bapak pimpin. Berdasarkan itulah nyusun anggarannya. Nah, saya mohon maaf 4 kali saya tidak pernah ikut. Karena saya tahu ya itulah yang Bapak Ibu mereka lakukan. Jadi masuk akal Pak Hinca dengan Pak Ketua, kalau kemudian Mahkamah Agung itu bikin judicial review PKPU itu masuk akal. Karena cara pikirnya tadi adalah melaksanakan program pemerintah. Apanya maunya pemerintah, Mahkamah Agung jadi tukang stempel. Sama juga dengan MK. Tukang stempel kehendak penguasa. Itu akibatnya. Ya, oleh sebab itu saya mengkritisi ini. Siapa yang menyusun dan menetapkan ini? Kan gitu, Pak. Nah, lalu Mahkamah Konstitusi di halaman 21, Pak. Itu ada kegiatan penyusunan kebijakan konstitusional komplain. Saya sih setuju aja konstitusional komplain. Tapi tiba-tiba apa ini dibolehkan sudah? Konstitusional komplain ini. Sehingga Bapak mereka menganggap penting untuk mengajukan anggaran untuk menyusun kebijakan tentang pengaduan atau konstitusional komplain ini. Kalau enggak, di mana matchingnya? Kok yang mengajukan judicial review aja nggak beres? Kan gitu, Pak. Mahkamah Konstitusi mengabulkan, membuat putusan yang tidak diminta, malah menambah sendiri kewenangannya, membuat undang-undang. Sekalian aja MK itu menjadi pembentuk undang-undang. Sayang kita ini nggak ada kesempatan konsultasi. Kan gitu, Pak. Oke lah kalau misalnya begitu, tapi konsisten. Ada lagi open legal policy. Nah, mestinya di sini nggak ada open legal policy. Open legal policy oke lah, tapi ya konsisten lah. Jangan pagi tempe, sorenya. Kalau ini open legal policy kata dia. Kalau yang ini suka-suka dia. Suka-suka. Lalu apa? Menurut saya Pak Ketua ini mesti di-clearkan yang begini. MK ini. Saya pendukung utama MK, tapi bukan MK yang suka-suka seperti sekarang ini. Suka-suka, Pak. Kalau ada hakim MK yang mau nantang saya, ayo debat kita. Saya mau tunjukkan kalian hakim MK yang suka-suka itu. Saya bisa tunjukkan. Nambah sendiri kewenangan. Coba membuat undang-undang. Apaan itu?
Dan sampai sekarang pun nggak ada penjelasannya. Jadi justru yang bikin kacau politik itu MK. Yang bikin gaduh putusan MK. Yang bikin gaduh putusan Mahkamah Agung. DPR yang kena dampaknya. Coba Pak, ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menerima, mengadili permohonan JR lah, menafsirkan soal usia. Kan gitu Pak. Itu juga Hakim Agung nggak pernah pikirkan dampaknya itu. Udah jelas-jelas dibuat usia 30 itu sejak pendaftaran. Mahkamah Agung bikin usia sejak dilantik. Apa nanti kalau Akpol begitu juga? Menerima perwira polisi begitu juga? TNI begitu juga? Mahasiswa begitu juga? Problem Pak. Oke lah bikin itu. Muncul lagi MK, kan gitu. Pasal dalam undang-undang yang menjadi rujukan PKPU tadi, MK bilang tetap itu hak. Lalu gimana nasibnya ini? Putusan MK tidak membatalkan putusan Mahkamah Agung yang tadi, kan gitu Pak. Sebagai norma tetap ada dia. Saya tanya Mahkamah Agung, Pak Sekretaris Mahkamah Agung, apakah putusan itu masih berlaku enggak? Coba Pak, masih berlaku enggak? Siapa Sekretaris Mahkamah Agung? Siapa Sekretaris Mahkamah Agung? Coba jawab Bapak, masih berlaku enggak itu? Masih berlaku enggak Pak? Kacau jadinya kita kan. Yang bikin kacau Mahkamah Agung, yang bikin kacau MK lagi. KY lagi bikin kacau, tambah lagi KY ini. Apa KY bikin kacau juga? Apa bikin kacaunya? Itu calon Hakim Agung itu. Pak calon Hakim Agung kan jelaskan Pak, yang usia pengalaman sekian, ya kan Pak Ketua? Kemarin Pak Ketua yang mimpin. Lalu enak aja KY mengatakan diskresi panitia seleksi. Boleh mengabaikan aturan. Masa begitu? Saya belajar hukum puluhan tahun Pak. Kebijakan untuk men-set aside, mengesampingkan norma hukum itu hanya ada pada hakim. Ya, hakim di pengadilan. Kalau semua nanti bisa set aside aturan, wah, kacau Republik. Kacau Pak. Dan gampang sekali mengatakan ini diskresi panitia seleksi. Ngaconya lagi kayak menyetujui lagi itu. Apa rasa kayak menyetujui itu? Lalu bawa ke Komisi 3, kami lagi yang didamprat di sini oleh publik. Kayaknya diam-diam aja. Kalau kayak mau tanggung jawab, tampil jelaskan itu, jangan ngumpet. Kan gitu Pak Ketua. Tadi kekacauan hukum ini, kekacauan hukum. Akibatnya ya seperti ini. Tambah lagi, saya dengar itu KY memecat itu hakim PN yang membebaskan terdakwa itu, ya Pak. Itu lagi tambah kacau itu. KY harus jelaskan kepada publik apa alasan pemecatan itu. Kalau memang ada suap menyuap, proses dan dipecat.
Tapi kalau dia memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum karena otonominya sebagai hakim, tidak ada alasan hakim KY untuk memecat yang bersangkutan. Kalau nggak setuju dengan putusannya, banding. Putusan bebas ya, kasasi. Itu aturannya. Ini saya sampaikan KY, sebab dengan cara begitu membuat hakim pada takut membuat putusan. Takut dipecat. Saya pernah ketemu dengan seorang hakim, Pak Ketua, Pak Hinsa. Pak Hakim, saya tidak mau sebutnya, Pak Hakim, ini benar nggak menurut Pak Hakim yang puluhan tahun nih? Pak BKH ini nggak benar ini. Tapi kenapa diputuskan dia, dikabulkan? Berani nggak Anda batalkan ini putusan ini? Oi, Pak Beni itu tunggu dulu. Kalau Pak Beni, saya takut. Takut apa? Dipanggil nanti KY, dipanggil nanti hakim pengawas. Bahkan tambah lagi dengan kasus Surabaya, takut dipecat. Sekarang Pak, takut. Apalagi kasus korupsi. Mana ada hakim berani membebaskan terdakwa kasus korupsi. Begitu diputus bebas, begitu diputus lepas dari tuntutan hukum, seketika dibully habis-habisan. Nah, ini mereka, Pak KY, tugas Bapak, mereka melindungi hakim ini supaya punya keberanian untuk membuat putusan demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.